Hai, hari ini kita akan bahas mengenai Jangan pernah menyepelekan masalah orang lain. Nah, saat melihat orang lain ditimpa musibah, seharusnya kan kita prihatin, ikut bersimpati. Tapi kebanyakan orang malah meremehkan masalah orang tersebut. Apalagi di dunia yang penuh dengan pencitraan sekarang ini, banyak orang yang mengutarakan masalahnya di media sosial, sehingga semakin membuat orang-orang merasa masalah mereka bukan hal yang perlu dipusingkan dan sangat meremehkannya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, ada beberapa hal nih yang harus kita hargai dari orang lain. Nah, jadi kita harus tahu juga hal apa yang seharusnya kita hargai dengan masalah orang lain gitu. Intinya, karena semua di dunia ini tuh melalui perasaan ya. Jadi yang pertama, kita harus bisa hargai perasaan orang lain gitu. Karena kenapa aku bisa bilang perasaan lagi? Karena semuanya yang terkait itu pasti ya ujung-ujungnya harus dengan perasaan. Karena kan sekalipun orang sedih, orang dapat masalah, orang yang kecewa, pasti perasaan juga yang terluka gitu. Itu kalian harus bisa hargai. Nah, yang kedua, kalian harus bisa hargai bagaimana kondisi atau keadaan orang lain. Nah, biasanya ketika orang ketimpa masalah itu biasanya bisa musibah atau apapun ya gitu kan. Kita harus bisa menghargai gimana keadaan mereka. Intinya kita harus tahu situasi dan kondisi, tahu tempat gitu. Nah, yang ketiga, itu kita harus bisa hargai kehidupan orang lain. Karena kita kadang hanya bisa melihat sekilas doang tanpa kita tahu gimana kehidupan orang lain yang sebenarnya. Jadi kadang kita sukanya berkomentar negatif aja tanpa kita tahu bagaimana sebenarnya kehidupan dia gitu. Nah, yang keempat, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, mungkin ketika ada seseorang yang ketimpa masalah, mungkin dia minta pendapat dari keluarga, dari teman atau dari sahabat. Mungkin bukan hanya satu orang, dan mungkin mereka bersahabat mungkin 3 orang. Jadi mungkin dia minta tolong teman itu memberikan pendapat. Jadi jangan sampai kita akhirnya menambah masalah baru karena kita nggak bisa menghargai pendapat orang lain tadi. Namanya kita berpendapat ya kan, semuanya berbeda-beda. Nah, untuk yang kelima, itu kita harus bisa menghargai beban hidup orang lain. Nah, biasanya kalau orang yang ketimpa masalah itu pasti bukan hanya itu doang beban hidup yang dia terima, mungkin ada yang lain lagi. Kan masalah itu ada masalah kecil, ada masalah besar. Jadi kita harus bisa menghargai beban hidup orang lain. Nah, yang terakhir itu kita harus bisa menghargai masalah orang lain. Pokoknya semua ini kalian pasti bisa pahami dan cerna masing-masing gimana maksudnya. Nah, oke, jadi ada beberapa hal ini yang kita nggak tahu dari orang lain, tetapi hal ini yang menjadi alasan bahwa kita tuh sebenarnya nggak boleh loh menyepelekan atau meremehkan masalah orang lain. Nah, yang pertama itu adalah kita nggak pernah tahu apa yang pernah mereka lalui sebelumnya. Jadi bisa jadi masalah yang muncul di permukaan itu masalah yang menurut kita tuh sepele, menurut kita tuh kayak sederhana. Tapi karena orang itu sudah melalui banyak masalah yang lebih berat dari itu, sehingga ketika dia punya masalah itu jadi ngerasa sangat-sangat berat, sangat-sangat hancur gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi fisik dan mental setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, mungkin ada orang yang ketika punya masalah mereka langsung bangkit, langsung mencari solusi. Tapi ada juga loh orang yang ketika punya masalah, mau besar ataupun kecil, tapi karena dia memang mental dan fisiknya lemah, jadi merasa itu berat. Apalagi kalau kita ngeliat masalah orang lain nih, itu kan hal yang sederhana, itu kan hal yang sepele, masa gitu aja jadi repot sih gitu kan. Tapi karena kondisi dia yang beda, mungkin mental dia yang beda, jadinya buat dia tuh berat. Jadi lebih baik kita bantu dia supaya hal yang menurut kita sederhana jadi sederhana juga buat dia gitu. Nah, yang ketiga, apa orang itu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Kadang kan ada beberapa orang juga yang memang memerlukan bantuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita jangan pernah sepele gitu. Nah, yang terakhir itu sepusing apa sih mereka dengan masalahnya. Biasanya kan kalau orang yang punya masalah itu kadang masalah kecil pun bisa jadi pikiran yang berat bagi orang tersebut.
Intinya ya tergantung masing-masing orang. Jadi kita jangan Balik pernah lagi ya. sepele. Intinya jangan pernah sepele. Apalagi mungkin masalah dia bukan cuma satu ya kan, Iya. bukan cuma kita tahu itu ya kan. Walaupun masalah kecil, kalau emang dia ngerasa masalah itu besar, mungkin bagi kita kecil, bagi dia besar, kita kan nggak tahu gitu. Jadi kalian juga jangan pernah sepele dengan masalah orang lain pokoknya. Nah jadi kan misalnya nih kan Kak Pi, ada teman kita tuh orang yang kita dekat gitu punya masalah atau lagi dikasih masalah nih, dia cerita ke kalian atau mungkin dia kayak orang-orang pada umumnya atau di sosmed. Iya, Ada juga beberapa sih. hal yang nggak boleh kita lakukan tuh. Kena apa-apa aja tuh? Iya, yang pertama kita tuh jangan pernah sepele. Itu tadi jangan pernah sepele dengan masalah dia yang sekecil apapun masalahnya, karena itulah mungkin bagi kita masalah itu kecil tapi bagi dia masalah itu besar gitu kan. Mungkin ya itu contohnya banyak sih sebenarnya, cuman kalau mungkin bagi kita mungkin berantem sama bertengkar atau berkelahi sama sahabat gitu kan, itu mungkin bagi kita itu masalahnya mungkin bisa selesai gitu kan mungkin, tapi kan nggak tahu juga bagi orang lain gimana, karena mungkin udah sahabat tapi udah seperti keluarga gitu kan contohnya. Terus yang kedua itu jangan pernah memberikan solusi yang mungkin menambah masalah jadinya untuk dia gitu. Jadi yang ketiga itu masih berkaitan sama yang kedua, jangan terlalu ikut campur dengan masalah orang lain. Nah itulah ketika orang lain itu punya masalah, kalau memang mereka itu nggak minta pendapat atau solusi dari kita, sebisa mungkin kita jangan pernah ikut campur dengan masalah mereka, kecuali kalau emang mereka minta tolong gitu kan, minta tolong untuk kita kasih pendapat atau solusi gimana bagusnya. Kalau bisa ya kita bantu sebisa kita gitu. Jangan kepo-kepo berarti. Iya, pokoknya nggak usah ikut campur gitulah, jangan terlalu masuk ke kehidupan orang lain gitu. Nah itu kan tadi soal yang jangan ikut campur nih. Iya. Tapi kalau mereka tuh datang ke kita misalnya, nyari solusinya untuk masalah mereka, kita harus kayak gimana? Iya, kalau emang mereka yang minta tadi ya kalau bisa kita bantu. Kalau gini kan kita kan hidup di dunia ini, selagi kita bisa bermanfaat, bisa membantu orang lain, kenapa nggak kita bantu, kenapa nggak kita lakukan gitu. Tapi sebisa mungkin jangan sampai jadi menambah masalah lagi untuk dia. Takutnya pendapat kita kan malah jadi merumitkan masalah dia gitu, bukan nambah baik malah nambah rumit gitu. Oke, gitu ya. Oke, jadi dari pembicaraan kita tadi, jadi kita tuh tidak boleh ya, tidak punya hak sama sekali untuk meremehkan masalah orang lain. Apalagi kita nggak tahu nih lingkungan mereka tuh mendukung atau tidak. Mereka punya sahabat nggak sih, punya keluarga nggak sih yang mendukung mereka kalau lagi punya masalah. Nah, jadi ketika orang bermasalah seperti itu, jangan pernah remeh lagi ya. Iya, jangan pernah remeh lagi. Jadi kalian yang harus kalian ingat tadi itu, ketika mungkin mereka meminta tolong ke kita, kita bantu. Tapi kalau enggak, sebisa mungkin kita lebih baik diam aja gitu, mendengarkan apa yang ingin dia ceritakan dari masalah dia. Jadi dengarkan dulu gitu ya. Kecuali kalau emang setelah mendengarkan terus mereka minta pendapat baru kita kasih gitu. Karena kan kadang kita nggak tahu, walaupun kita tahu ceritanya ini, kita tahu cerita dari mereka, tapi kita nggak benar-benar tahu nih apa yang di pikiran orang itu kan. Gitu. Jadi intinya kalian jangan pernah sepele, karena kalian sendiri pasti punya masalah masing-masing. Dan kami juga nggak tahu masalah kalian sekecil apa atau sebesar apa. Jadi kita sama-sama introspeksi diri. Terima kasih.